saja. Jadi kita itu makhluk sosial. Kita ini berada di dalam bumi, rumah kita bersama. Jadi memang kita harus saling menghargai. Itu makanya kan prinsip daripada perkendaraan itu adalah hargai nyawamu sendiri. Hargai juga nyawa orang lain. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali di Redemption Yesus. Firman Tuhan adalah berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi setiap hari dalam hidup kita butuh tuntunan dari firman Tuhan. Hari ini kita sedang ingin membahas sesuatu yang terjadi, tragedi di Balikpapan. Kalau kita lihat di videonya, betapa mengerikan orang yang sudah taat pada peraturan lalu lintas, sudah berhenti di lampu lalu lintas, tiba-tiba maut menghantam mereka dari belakang melalui truk. Yang mengerikan sekali kejadian itu, saudara. Pertanyaannya, kok begitu mudah, kok begitu murah maut itu, nyawa manusia? Karena kecelakaan, maut selalu mengancam di tengah jalan. Dan hari ini kita ingin membahas dengan tema, hargailah sesama pengguna jalan. Karena dengan demikian kita bisa menjaga nyawa kita bisa juga menjaga nyawa orang lain. Dan saat ini kita ingin bersama-sama dengan Pendeta Tommy Lengkong. Pak Tommy, shalom Pak Tommy. Ya, shalom Pak Andi. Ya. Apa kabar ini Pak? Wah, sehat selalu Pak. Kita sehat, puji Tuhan. Sehat dan optimis Pak dalam kondisi seperti ini Pak. Iya, dan terima kasih untuk kita bisa bersama-sama. Ya. Mendiskusikan isu-isu yang hangat ya dalam waktu-waktu belakangan ya. Dan kebetulan Pak Tommy juga dari yang besar di Balikpapan, jadi tahu kondisi jalan di situ di perempatan yang dikenal sebagai banyak kejadian-kejadian kecelakaan. Dan Pak Tommy bisa jelaskan juga nanti sedikit. Ya, mari Pak Tommy silakan boleh menyampaikan pendapat tentang apa yang dari firman Tuhan katakan tentang menghargai sesama pengguna jalan. Ya, prinsip ini benar ya Pak Andi, karena kita hidup itu bermasyarakat, kita hidup bersama-sama orang lain, kita hidup juga walaupun kita masing-masing mempunyai tujuan, mempunyai kegiatan yang berbeda, tetapi kita menggunakan jalan ya. Ya. Jadi jalan yang kita maksudkan adalah ini miliknya publik, miliknya umum. Artinya semua bisa berjalan di sana kan. Ya. Dengan kendaraannya, roda 2, roda 4, yang sejenis truk seperti begitu ya, truk tronton untuk kontainer, semua bisa di jalan ya, seperti itu. Nah sebenarnya bukan masalah alat yang di jalan, yaitu kendaraannya. Yang kita bicarakan pada hari ini kan yang mengoperasikan operatornya atau sopirnya atau siapapun pemotornya, itulah yang mengendalikan alat ini kan. Ya. Alat pengangkutan ini. Dan itu yang kita bicarakan hari ini, karena benar yang dikatakan Pak Andi, kejadian berapa tanggal 23 Januari yang lalu ya, hari Sabtu lalu itu hal yang sangat-sangat menggenaskan. Harusnya tidak terjadi demikian. Seperti yang Bapak katakan tadi, orang yang sudah taat supaya tidak terjadi pelanggaran ketertiban, tidak terjadi kecelakaan, mereka berhenti di lampu lalu lintas yang mereka harus memang berhenti. Di belakang mereka tiba-tiba datang truk besar dengan angkutannya, langsung menyapu. Betul. Di depannya, dan saya melihat itu seperti sangat sangat berduka, dan memang saya menyatakan juga turut berduka cita kepada keluarga para korban. Kiranya dikuatkan, diberikan ketabahan, dihibur oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kembali kepada apa yang kita bicarakan pada hari ini,
Kalau kita berbicara saling menghargai sesama, berarti kan kita bicara sekali lagi pengguna, yaitu orang, menggunakan alat, yaitu kendaraannya di jalan. Kalau kita bicara manusia, harusnya kalau saya itu mulai menyorotinya, kan manusia itu hidup ya. Yang bisa mengendarai kendaraan itu hidup. Ya. Betul. Jadi bukan yang tidak ada nyawanya, hidup. Nah, prinsip dasar kita semua orang yang hidup, ya. Jadi semua orang hidup atau semua orang yang masih hidup adalah menghargai dan mempertahankan hidupnya atau hidup orang lain. Itu prinsip. Jadi kalau saya berbicara di sini, dasar yang harus dipahami, prinsip yang harus dipahami adalah kita orang yang hidup atau yang masih hidup harus menghargai dan mempertahankan hidup itu sendiri. Baik hidupnya saya maupun juga hidup dari orang lain. Ya. Nah, kalau kita berbicara hidup dulu ini Pak Andi, karena saya mau mengurai sampai kepada mengapa kita harus menghargai. Ya. Karena kalau kita melihat tentang hidup, mungkin memang sangat berbeda. Ya, ada yang istilah dalam bahasa Inggris, hidup itu diartikan sebagai on borrowed time. Jadi seperti meminjam waktu saja, masalah waktu. Jadi maksudnya on borrowed time ini, hidup itu terus-menerus dilewati, hidup itu terus-menerus melewati waktu yang berakhir atau akan berhenti dengan kematian. Jadi kalau kita bicara begini Pak, seolah-olah gini, pokoknya saya satu waktu akan mati. Dan sekarang saya sudah dilahirkan, saya sudah besar, saya sudah hidup, dan hidup ini akan saya jalankan sampai akhirnya mati. Itu memang kehidupan on board, borrowed time. Tapi kalau kita secara Kristen, bukan hanya hidup yang berlangsung seperti begitu dalam waktu, nanti akan berakhir dengan kematian. Bukan. Yeah. Cara pandangnya orang Kristen kan Pak, hidup itu adalah pemberian. Hidup itu pemberian. Mengapa demikian? Itu pemberian Allah, anugerah Tuhan. Saya kalau melihatnya begini, Allah itu adalah sumber yang memberikan nafas hidup, ya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi waktu penciptaan manusia yang pertama, Tuhan kan membangunnya dari debu, dari tanah. Ya. Itu adalah benda mati sebenarnya. Tapi waktu diberikan nafas hidup, manusia hidup. Jadi di sini berarti yang mempunyai atau yang menjadi sumber nafas kehidupan itu Allah sendiri. Dialah yang berhak juga atas nafas hidup manusia itu, atau nyawa dalam bahasa kita. Jadi Kejadian 2 ayat 7. Jadi ini berbicara, kita tidak hanya seperti, ya memang di Alkitab juga diajarkan demikian, bahwa hidup itu adalah waktu yang terus-menerus kita jalani sampai akan mati. Karena Mazmur 90 ayat 10, kan kita hidup berapa 70 tahun, 70 tahun. Jika kuat bisa 80 tahun. Ya. Itu kan waktu ya. Betul. Baru diajarkan dalam ayat 12, oleh karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Itu waktu. Itu adalah tadi pemahaman kehidupan pertama, on borrowed time, ya. Tapi kalau kita berbicara gift, itu pemberian, itu anugerah Tuhan, berarti jangan bermain-main dengan hidup ini, walaupun sepertinya dia berjalan dalam waktu yang nanti akan ada kematian, tapi hidup itu yang memberi adalah Tuhan. Ya. Nah, ini yang prinsip dasar yang saya pikir harus dimengerti bersama. Hidup kita itu dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kita bisa hidup, memberi nafas hidup, bernyawa hidup kita, itu harus dihargai, karena yang berhak juga mengambil nanti nyawa itu harusnya Tuhan. Jangan kita menggunakan hal yang salah, yaitu salah satu seperti dalam kecelakaan itu, orang itu sendiri yang tidak menghargai nyawanya orang lain, nafas hidupnya orang lain, itu terambil.
dia bertindak seperti hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi hak Tuhan, begitu ya. Itu adalah tentang hidup. Nah, kalau demikian, menurut saya kalau kita pahami tentang hal ini, maka kita berbicara tentang hidup. Tiap pribadi memang harus menghargai dan mempertahankan hidupnya sendiri. Sekarang kan kalau jalan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, betul. Nah, itu adalah menghargai hidup. Jadi kalau kita berbicara hari ini, dasar daripada hidup, itu jelas. Kita harus menghargai juga hidup kita sendiri. Makanya kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak perlu, ya kita menahan diri di rumah. Ini apalagi dengan perkembangan Omikron yang ada sekarang ini, kan itu bertambah kita lihat jumlah orang yang terpapar dengan virus ini. Jadi kita harus menghargai hidup kita, termasuk di jalan tadi. Ya. Kita mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai apa saja yang bisa digunakan di jalan, harusnya kita sadar, hargailah dan pertahankanlah hidup kita di jalan. Itu prinsip pertama. Jadi safety first untuk kita dulu ya Pak. Betul, betul Pak. Nah, yang kedua, memang tiap pribadi juga harus menghargai dan membantu mempertahankan hidup sesama manusia. Jadi ini kalau di jalan, waktu kecelakaan, bisa ada namanya kecelakaan tunggal. Yaitu dia sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kecelakaan di jalan umumnya akan juga bisa kena kepada pengguna jalan lain. Nah, di sini harus kita tahu, kalau celaka bukan tidak hanya kita saja, ada kemungkinan orang lain juga bisa mengalami kecelakaan karena kita. Ya, betul. Nah, itulah sebabnya prinsip kedua itu harus menghargai di jalan nyawanya orang. Kita harus menghargai sesama pengguna jalan. Itu dasarnya. Nah, kalau kita berbicara untuk diri sendiri tentang menjaga hidup itu, saya menentang yang namanya bunuh diri, ya. Ya. Itu tidak menghargai hidup. Ya. Baru orang yang tidak memelihara hidupnya, seperti contohnya tidak mengikuti protokol kesehatan. Ini orang yang tidak menghargai merawat dirinya sendiri. Lalu orang yang sebenarnya sudah tahu itu sakit, akan menyebabkan penyakit, itu sengaja untuk berbuat seperti itu. Contohnya ya, makannya tidak dikontrol, termasuk saya mungkin ya. Ini kalau kita sudah tahu ada menuju kepada penyakit, harus mendisiplinkan diri. Itu adalah bagian memelihara diri kita, menjaga kehidupan kita. Di jalan kita harus mengikuti rambu-rambu, karena rambu-rambu yang dibuat oleh misalnya regulator itu berarti menyangkut dengan dia melihat selain alur, menghindari kemacetan dan lain-lain, tapi kan yang pertama itu safety sebenarnya. Iya, betul. Aman nggak orang di jalan? Kalau kita sudah tahu menerobos lampu merah, itu menyebabkan ada orang yang sebenarnya sedang lampu hijau, kita menerobos, yang lampu hijau pasti dia akan merasa mempunyai hak. Nanti dia mencelakakan kita, lalu kita gimana? Jadi kita harus ingat, itu adalah bagian daripada kita memelihara hidup kita. Lalu seperti tadi, berhati-hati di jalan, jangan ceroboh. Ya istilahnya kalau ngantuk, istirahat ya. Nggak boleh jalan di jalan dalam keadaan ngantuk. Atau di jalan kita menggunakan, ini bagus ya pemerintah, khususnya di Jakarta itu ada kamera yang menggunakan handphone di jalan itu kan disorot begitu. Ada aturannya. Kenapa? Karena itu kan mengganggu konsentrasi. Jadi memelihara hidup itu harus diperhatikan. Jadi ini kita berbicara sampai di sana Pak. Nah, kalau kita membicarakan yang kedua itu mempertahankan atau kita menghargai hidup orang lain di jalan, maka ini jelas sekali
hidup kita itu tidak sendiri sebagai manusia. Tuhan ciptakan kita, Kejadian 2 ayat 18, itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kita itu makhluk sosial. Kita ini berada di dalam bumi, rumah kita bersama. Jadi memang kita harus saling menghargai nyawa orang. Maka prinsipnya, kalau kita lihat tentang kehidupan itu ada dua prinsip. Pertama, yaitu yang disebut dengan principle of significant others, yaitu prinsip menghargai orang lain. Kejadian pasal 2 ayat 18 tadi kan, karena kita diciptakan bermasyarakat, kita diciptakan ada orang lain, kita tidak sendiri. Tapi ada prinsip yang kedua yang disebut dengan fulfilling principle, itu berbicara tentang kita itu dipanggil untuk melengkapi orang lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya, manusia itu sendiri tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dia kalau sendiri, dia tidak bisa menjalankan semuanya. Dia perlu dibantu orang lain untuk mencukupkan kekurangannya, melengkapi kekurangannya, dan juga dia bisa melengkapi kekurangan orang lain. Makanya kalau bicara prinsip hidup kita itu menghargai orang lain dalam hal ini, itu adalah salah satu yang kita harus lakukan. Jadi gini, yang truk itu dari atas ya, katanya karena mesinnya, karena remnya blong ya. Jadi dia menyapu, saya melihat itu gerakannya luar biasa. Dia tabrak bagian belakang sampai bagian depan di batas lampu merah, dia bisa masih melanjutkan perjalanan terus sih loh Pak. Ya. Itu mungkin di bagian depan itu kalau ada lagi kendaraan yang melewati lampu merah itu atau ada di pinggir jalan, itu juga bisa dihantam oleh truk ini. Ini kan apa ini? Selain yang sopirnya yang menggunakan kendaraan ini, menurut saya ini bukan kesalahan cuma satu orang sopir. Tapi ini harus dilihat dari berbagai pihak yang lain yang ada di dalam kaitannya dengan kendaraan itu. Itu Pak ya? Ya, jadi itulah sebabnya di sini sekali lagi prinsip hidup kita kalau mengambil nyawa itu adalah di tangan Tuhan. Jangan berbuat yang kedua, tidak seorang pun berhak untuk mengambil nyawa orang lain. Ya. Maka yang ketiga, kalau orang mengorbankan nyawa orang lain, berarti dia menentang yang disebut dengan keadilan retributif. Artinya, keadilan retributif ini, itu keadilan kalau kita membuat sesuatu yang merugikan, kita harus membayar kerugian itu. Yang dibuat oleh driver ini, sopir ini, termasuk penyedianya alat ini atau truknya itu sebenarnya harus membayar kembali dalam tanda petik keadilan retributif terhadap para korban, keluarga dan seterusnya. Karena dia sebenarnya bukan hanya satu orang, tapi dia sudah melawan atau merugikan masyarakat. Makanya dia berhutang kesengsaraan masyarakat. Bukan sopir itu saja ya, tapi sampai kepada perusahaan. Jadi ini sekali lagi hal yang sangat jelas dalam pandangan Kristen. Tindakan seperti ini kalau dia pahami adalah tindakan yang benar-benar menentang apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita harus hidup sebenarnya menghargai kehidupan orang lain. Itulah kehidupan kita. Nah, demikian dulu Pak Andi. Silakan Pak. Ya, nah Pak, kita akan masuk dalam sesi kedua Pak. Sesi kedua. Nah, kita break dulu. Nanti kita akan bahas dalam sesi kedua. Apa yang dari bahasan Pak Tommy tadi. Ya, sampai sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi kedua. Ya, terima kasih.
Ya, kita kembali lagi dengan judul menghargai sesama pengguna jalan. Jadi Pak Tommy sudah menjelaskan bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bukan hanya sekedar kita melewati waktu, tapi apa yang kita miliki, nyawa ini adalah pemberian Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjaga diri kita, menjaga juga nyawa orang lain. Khususnya dalam berkendaraan di tengah jalan. Karena maut, kecelakaan itu merupakan bahaya nomor 1 setelah serangan jantung, Pak. Bahkan lebih lagi. Jadi kematian di tengah jalan itu sangat banyak bila dibandingkan dengan yang mati karena sakit. Ya. Setiap tahun. Nah, itu sebabnya kita harus bisa menghargai pemberian Tuhan, nyawa kita juga menghargai nyawa orang lain. Jadi dalam berkendaraan yang tadi sesuai dengan yang Pak Tommy sudah jelaskan, waktu kita berkendaraan, siapapun pengendaranya itu harus bertanggung jawab. Iya Pak, betul. Sebelum dia mengendarai, dia harus bertanggung jawab apa kendaraan yang dia pakai itu. Iya, mau pengendara roda 2 ya Pak ya? Iya. Roda 3. Roda 3 bajai gitu. Roda 4. Mobil pribadi. Mobil umum juga. Ada mobil umum juga. Mobil angkutan umum, bis, sampai kepada truk dan truk dengan alat berat seperti begitu ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Jadi sebelum kita mengendarai, kita harus pastikan ini aman apa tidak. Dan iya. Khususnya yang perusahaan-perusahaan kayak bis, kayak truk, perusahaan-perusahaan yang kendaraan umum juga bukan hanya untuk pengendaranya Pak. Iya Pak, saya begini Pak, saya kan juga dulu latar belakangnya mekanik Pak. Ya. Jadi saya sangat sedikit mengerti atau sedikit memahami detail-detailnya Pak. Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita melihat ada satu truk yang sebesar itu yang menyebabkan kecelakaan istilahnya kecelakaan maut di Balikpapan ini tidak hanya kita berbicara tentang driver atau sopirnya, tapi yang memelihara, mekanik yang memelihara truk itu selalu harus berpikir truk ini akan di jalan gitu ya. Iya. Unit ini akan di jalan. Kalau dia ada di jalan, satu kesalahan, misalnya seperti yang disebutkan itu katanya kesalahan karena remblong. Ya. Kalau kesalahan karena remblong, itu perawatan sebelum truk itu digunakan, itu harus benar-benar diteliti, diperiksa oleh para mekanik ini. Ini remnya ini benar-benar baik atau tidak. Dan sopir harus melaporkan setiap kekurangan, dia rasa tidak enak, dia rasa ada sesuatu yang dalam dia mengendarai ini kurang begini ya, terasa ini seperti begini, ada perubahannya dan lain-lain. Dia harus melaporkan kepada mekanik dan mekanik harus memperhatikan. Jadi para mekanik yang merawat kendaraan itu juga bertanggung jawab hidupnya orang lain ya, hidupnya di jalan. Ya. Jadi saya ini kesempatan sekarang menghimbau kita sesama mekanik, dulu saya harusnya bisa memikirkan bahwa kita tidak hanya sekedar bekerja dengan mesin, bekerja dengan alatnya, tapi kita bekerja, efek daripada penggunaan alat ini ada manusia yang lain. Nah, gitu, kalau mekaniknya bilang gini Pak, saya disuruh sama bos sih. Nah, sekarang kita bicara tentang perusahaan, jangan perusahaan hanya mencari untung saja. Ya minta maaf lah, kalau kendaraan itu kan harus melewati, apalagi kalau di jalan atau kendaraan digunakan itu kan harus lewati kir, Pak. Iya, betul. Berarti itu kan pemeriksaan oleh organda itu apa? Ya anunya lah. Disub. Iya, disub itu untuk dilihat ini layak jalan atau tidak kan? Ya sama sebenarnya standarnya seperti kalau kita mau katakan pesawat juga sebelum terbang kan layak terbang atau tidak. Itu jangan cuma dihemat-hemat sedemikian, alatnya digunakan terus, tapi tidak berani mengeluarkan uang untuk perawatannya gitu Pak. Apalagi kan sekarang terkenal karena ya daripada susah-susah, namanya kita kan bisa kanibal Pak. Kendaraan itu ya. Betul. Ada kendaraan yang sudah mungkin
ada yang kurang, dia punya alat belum datang-datang, dipindahkan dulu dari alatnya di sini ke alat yang lain. Belum tentu itu dalam keadaan yang baik juga sebenarnya, Pak. Ya. Ya, jadi perusahaan dalam hal ini juga bertanggung jawab, dan saya pikir ini juga tanggung jawab dari truk itu yang menyebabkan kecelakaan maut, itu juga adalah bertanggung jawab daripada perusahaan. Jadi yang memiliki kendaraan itu bertanggung jawab, karena ini kita tidak bisa dilemparkan hanya kesalahannya Pak supir, bukan. Betul. Itu kaitannya sampai ke sana, Pak. Bahkan truk itu sebenarnya bukan truk kontainer, Pak, tapi truk yang untuk bak terbuka. Oh. Dimodifikasi menjadi truk kontainer, Pak. Oh. Itu fakta yang dari media, Pak. Iya. Nah, apalagi ini kalau kita lihat, ini kita berbicara ya, kalau alat-alat seperti begini, pikirkanlah dia akan ada di jalan. Itu yang harus dipikirkan selalu. Dia akan mempunyai kontak dengan pengendara atau pengguna jalan yang lain. Termasuk juga masyarakat di pinggir jalan, Pak. Betul. Iya kan? Nah, itu harus dipikirkan. Kalau bisa ada sistem begini dari perusahaan, bisa memodifikasi yang bukan peruntukannya, ini berbahaya, Pak. Karena dari segi tonase ya, berat mungkin yang diangkut oleh truk ini dibandingkan juga kemampuan daripada truk ini mungkin tidak seimbang, Pak. Bisa lebih berat, bisa overload kan. Betul. Nah, itu berbahaya begitu. Kalau sampai begini, ini memang benar ini akan diadakan penelitian. Saya pikir kepolisian sudah mengerti lah hal ini. Dia akan mengadakan penelitian sampai kepada perusahaan. Kalau perlu itu ada sanksi kepada perusahaan-perusahaan seperti ini. Ya, setuju. Itu layak enggak di jalan seperti begitu? Yang kalau kita ingat feedback yang lalu tentang moda kendaraan di Jakarta yang berwarna merah itu, Pak. Iya. Memang murah, tapi nggak aman. Kenapa? Ya. Karena kendaraannya banyak yang istilah Bapak tadi itu, alat-alatnya banyak di kanibal, Pak. Iya. Dan itu orang yang naik ke situ memang juga ngeri-ngeri sedap juga sih, Pak. Iya, itu masyarakat ya, Pak ya. Waduh. Betul. Ya, makanya kita bersyukur di Jakarta ada kayak Jakarta Trans gitu, Pak, Transjakarta. Sehingga itu kan nggak harus kejar target, nggak harus kejar setoran gitu sih, Pak. Iya. Dan jalannya mesti 50 km per jam. Tidak boleh lebih ya. Nah, itu safety, betul itu, Pak. Saya setuju sekali. Nah, oleh karena itu konsep kita punya sorotan kan. Ini kita harus ingat, kita menghargai hidup kita dan menghargai kehidupan orang lain. Ya. Alat itu memang kalau tidak digunakan tidak berbahaya kan, Pak? Ya, betul. Manusia yang menggunakan itu harus punya pikiran ke sana gitu loh. Dan manusia yang menggunakannya, orang menghargai nyawa kita sendiri ya, Pak ya. Ya, bukan hanya si sopir, pemiliknya itu juga harus memikirkan bagaimana perawatan kendaraan. Itu harus utama. Termasuk sebenarnya mobil-mobil pribadi, Pak. Iya. Ya kan? Maaf juga mobil-mobil umum. Kadang-kadang kalau dulu saya dengar pernah ada mobil umum begitu, karena harus dikir kan. Iya. Waktu masuk kir itu bannya baru, catnya baru. Karena mesti kir, begitu selesai pulang, bannya diganti dengan ban yang lama lagi. Nah. Ini kan berbahaya sebenarnya. Betul. Ya, jadi sorotan kita menyangkut dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Ini bukan hanya berbicara sudah di jalannya, Pak. Sebelum di jalannya pun itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi sebelum unit atau kendaraannya di jalan harus diperhatikan bahwa dipersiapkan supaya tidak membuat kecelakaan yang akan menimbulkan korban. Ya. Korban baik yang membawa, menyupir atau mengendarai maupun juga orang lain. Ya. Nah, ini ada hal yang menarik lagi nih, Pak. Kita coba bahas tentang perilaku berkendaraan di Jakarta. Iya. Karena ada orang-orang kalau dari luar negeri biasa bawa mobil
Tapi begitu sampai di Jakarta, dia bilang, waduh Pak, saya stres kalau bawa kendaraan di Jakarta. Hasil lebih aman di luar negeri gitu loh. Kalau Ya, dia tahu, oh ya, karena perilaku orang-orang yang berkendaraan di Jakarta. ini Pak, memang kalau kita lihat dalam kondisi yang situasi seperti kita, memang disiplinnya masyarakat pengguna jalan ini terus harus didorong untuk benar-benar melakukan disiplin. Mungkin perubahan-perubahan sekarang sudah kelihatan ya Pak, sudah mulai dibuat karena rambu-rambu dan semuanya sudah mulai jelas. Apalagi untuk mengurangi seperti kemacetan, contohnya di Jakarta dikenakan ganjil genap. Ini kan supaya safety ya Pak. Iya, betul. Tapi kita harus ingat juga, jangan ugal-ugalan gitu loh. Semuanya diterobos, semuanya sembarangan begitu. Ini berbahaya. Memang betul Pak, kata Bapak, ada orang yang merasa luar biasa kalau di jalan itu. Seni untuk membawa kendaraan Jakarta itu luar biasa. Seni dan kemampuannya itu harus luar biasa Pak. Betul Pak. Nah khususnya ini pengendara sepeda motor Pak. Karena itu yang paling tinggi angka kecelakaan. Iya. Dan paling tinggi melanggar rambu lalu lintas. Iya. Di Jakarta Pak. Nah ini cukup unik Pak, karena mereka pikir motor itu adalah kendaraan yang lemah. Jadi kendaraan yang kuat itu harus mengalah. Karena kendaraan yang kecil ini ya. Itu asumsi ya Pak ya. Iya. Asumsi. Nah, tapi kembali pada prinsip yang tadi yang Bapak ungkapkan. Ya. Kita menghargai nyawa. Betul Pak. Dan inilah yang sebenarnya menurut saya perlu juga dipikirkan bahwa dalam pengambilan SIM itu salah satu yang harus diperiksa benar-benar itu mentalitasnya Pak. Tapi sekarang itu susah ya kita mau bilang bagaimana itu artinya karena memang itu mesti terbentuk, dia mau disiplin di jalan atau tidak, itu problemnya kan Pak. Betul Pak. Nah ini yang kita soroti, tapi kita bicara hari ini, taruhlah di dalam pikiran setiap pengendara, termasuk yang Bapak istilahkan kendaraan yang kecil itu, motor itu di kepalanya adalah bahwa dia harus menghargai hidupnya dia sendiri, nyawanya dia sendiri, dan juga dia harus menghargai nyawanya orang lain. Betul Pak, jadi menghargai nyawa dirinya sendiri dan menghargai nyawa orang lain. Itu prinsip, termasuk jangan sampai satu motor kecil, tapi diisinya 4-5 orang Pak. Mungkin kalau di tempat Bapak tinggal nggak ada kali itu. Tapi di tempat-tempat tertentu ada lah Pak. Iya, jadi itu over capacity Pak. Bagaimana bisa itu kan dia punya ceritanya kalau kita bicara speknya Pak. Speknya untuk 2 orang dinaiki lebih dari 2 itu akan berubah fungsinya Pak. Keseimbangannya. Ya memang saya melihat masalahnya memang jago-jago ini Pak. Pengendara yang begitu itu ya. Sehingga bisa menyeimbangkan sampai berjalan sepertinya dalam keadaan aman atau safety. Tapi sebenarnya enggak aman itu Pak. Karena tidak sesuai dengan speknya Pak. Untuk 2 orang menjadi 3 orang. Tempat duduknya aja tidak cukup Pak. Betul. Kan yang di belakang harus duduknya melampaui, kalau dia ngebut sedikit jatuh yang di belakang itu Pak. Iya, ngerem mendadak atau ngebut. Iya, itu Pak, benar Pak. Ya, itu makanya kan prinsip daripada berkendaraan itu adalah hargai nyawamu sendiri, hargai juga nyawa orang lain. Betul, ya. Sebagai pemberian. Jangan karena takut sama polisi. Nggak ada polisi, jadi nggak apa-apa Pak ya. Iya. Karena kalau hanya prinsipnya takut sama polisi, takut ditilang, ya tidak menghargai nyawa, ya satu-satunya kehilangan nyawanya sendiri atau nyawa orang lain juga gitulah. Benar Pak, benar. Ada atau tidak ada polisi, ya tetap hargai nyawa diri sendiri dan hargai nyawa orang lain gitu Pak ya, dalam berkendaraan. Iya betul Pak.
Ya, ini hal-hal yang unik, Pak. Makanya orang-orang yang berkendaraan di Jakarta sebenarnya itu latihan kerohanian, Pak. Nah, ini dia. Harus sabar. Nggak bisa prinsip hati-hati aja. Betul. Sudah hati-hati, nggak ada sih mobil di Jakarta tuh yang nggak recet gitu sih, Pak. Benar. Iya kan, Pak? Betul kan, Pak? Kita udah hati-hati, tiba-tiba seret. Makanya itu maksud saya, orang harus berpikir selalu dalam keadaan sadar ya di jalan, dalam keadaan yang memang betul-betul, ya bilang sadar itu Pak, punya kepekaan, sehingga jangan juga, kalau memang dia tidak peka lagi, dia tidak usah membawa kendaraan ya Pak, karena bisa berakibat untuk bukan hanya dirinya sendiri, orang lain juga kena begitu. Betul. Dan ini yang memang kita dalam berkendara kita saling menghormati sesama pengguna jalan lah. Betul. Jadi kita harus waspada ya di jalan itu, bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Selain sudah kita berhati-hati, kita juga disiplin, tapi juga kita harus waspada karena di jalan maut itu mengintai selalu ya. Betul. Apalagi juga dalam menghormati sesama pengguna jalan ya, kita juga harus buka fakta-fakta yang ada, Pak. Jadi bagi mereka yang punya kendaraannya yang nomor plat belakang itu kode rahasia RF, yang pakai lampu lotari, seolah-olah harus diprioritaskan, Pak. Udah macet, kayak gitu. Orang yang di depan jadi kayak tegang. Iya. Ada nggak apa-apa. Ya gitu. pasti ada seharusnya ada undang-undangnya Pak, ada aturannya. Jadi juga jangan sewenang-wenang lah di jalan seperti begitu kan Pak ya. Betul. Lebih kita contohlah kayak presiden kita tuh kalau lagi jalan itu nggak bunyi itu Pak. Iya, lebih memberikan kesadaran supaya jangan menggunakan hal-hal yang seperti begitu yang kalau masih bisa tidak terlalu urgen ya seperti begitu Pak. Ya anulah ikut yang ada di situ, karena semua kan sama-sama sebenarnya mempunyai mempunyai kepentingan. Iya. Tapi ya ikut juga. Kalau sudah dalam keadaan seperti macet, ya ikut aja jalurnya begitu ya. Ya betul. Ya, kecuali ambulans, pemadam kebakaran. Yang diprioritaskan maksudnya ya Pak. Diprioritaskan, ya kita juga hargai gitulah. Ya betul Pak. Nah, itu kan memang darurat ya Pak ya. Tapi jangan sampai saya harus diprioritaskan, padahal dia nggak buat apa-apa. Iya betul Pak. Enggak. Kalau memang mendesak, ya atur waktulah. Betul. Jangan mepet-mepet gitulah. Nah, itu betul, juga, jangan sampai masyarakat orang lain juga dirugikan. Karena kan ini prinsip saling menghargai pengguna jalan. Iya, betul. Itu yang prinsip-prinsip ya Pak ya dari yang ini, karena kita saling menghargai pemberian Tuhan, kesempatan kita hidup di dunia ini dan kita nikmati kehidupan di dunia ini. Iya. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya dalam hidup kita, bahwa berhargalah ya semua manusia di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya kita, juga tentang keselamatan kita menghargai juga orang lain, bahwa bukan hanya kita yang selamat Pak. Jadi ada orang lain yang perlu mendengar juga berita keselamatan, dan itu di dalam Yesus Kristus. Betul Pak. Makanya kita bersyukur peraturan-peraturan sudah dibuat untuk menjaga keselamatan kita. Iya. Menghargai dan saling menghormati pengguna jalan. Wah ini menarik nih Pak Tommy. Nah, terima kasih Pak. Ya ini diangkat satu isu yang menarik dan kita sudah membahas biar ini menjadi menambah wawasan kita, ya juga dapat memberkati kita
dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Hargailah hidup. Hargai Tuhan yang memberikan nyawa untuk kita. Betul, hargailah hidup karena itu pemberian Tuhan. Betul. Pemberian Tuhan. Jadi hargailah hidup kita dan hidup orang lain. Iya, betul. Pemberian Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tommy untuk terima kasih Pak Andi. Diskusi kita pada saat ini. Dan saudara, prinsipnya hargailah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Nyawa itu sesuatu yang mahal, nggak ada duanya. Nyawa kita cuma satu. Kematian pasti terjadi, tapi jangan sampai karena kesalahan kita di berkendaraan itu mengakibatkan nyawa orang lain meninggal jadi korban, dan kita pun juga nyawa kita juga jadi hilang karena kecerobohan kita. Dan kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Karena yang penting selamat di tengah jalan, kita sampai di tujuan dengan baik, dengan aman, dan kita atur waktu perjalanan sehingga kita bisa tahu nih berapa lama kita bisa tiba di satu tempat yang kita tuju. Jagalah apa yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sampai jumpa kembali. Shalom.